Halo teman-teman semuanya, dan selamat datang kembali di tentang storytelling. Tapi sepertinya ini adalah sebuah video terakhir teman-teman dari tentang storytelling ini, karena saya sudah lelah ya, saya sudah capek dan saya sudah muak karena sepertinya apa yang saya lakukan, apa yang saya usahakan itu sepertinya tidak membuahkan hasil. View makin turun, angka makin sedikit, jadi akhirnya saya memutuskan untuk ya menghentikan tantangan ini. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya karena sudah mungkin mengecewakan kalian, karena ya saya tidak sehebat itu teman-teman. Jadi mohon maaf. Tapi tidak dong, tapi tidak teman-teman, saya hanya saya bercanda ya. Itu saya tidak peduli dengan angka yang semakin turun, view yang semakin sedikit, dan saya tidak peduli dengan itu. Saya persetan sebenarnya peduli, tetapi oke teman-teman, di video ini saya ingin bercerita tentang seorang pejuang legendaris, dari negeri Sakura, Jepang. Pejuang ini bernama Hiro Onoda, dan seperti inilah ceritanya. Langsung saja. Tahun 16 Desember 1944, seorang Letnan 2 Hiro Onoda dari Angkatan Darat Kekaisaran Jepang itu mendapatkan sebuah misi teman-teman, mendapatkan sebuah tugas. Dia harus berangkat ke pulau kecil yang bernama Lubang di Filipina, dan di sana dia itu harus melawan tentara Amerika Serikat. Apapun yang terjadi, Hiro Onoda ini harus memperlambat gerakan Amerika di sana. Dan dia diberikan satu pesan tambahan: jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Akhirnya Hiro Onoda pun berangkat ke Lubang yang ada di Filipina. Lalu pada bulan Februari 1945, tentara Amerika Serikat pun mendarat di pulau kecil yang bernama Lubang tadi, dan tentara Amerika di sana sudah mengambil alih Lubang dengan kekuatan tentara yang begitu besar. Dan pada akhirnya sebagian besar dari tentara Jepang ini terbunuh, dan ada juga yang menyerah, dan tersisa 3 orang pengikut setia Hiro Onoda. Jadi totalnya ada 4 orang yang tersisa. Akhirnya Hiro Onoda ini pun bersembunyi di hutan, dan ia melakukan sebuah rencana untuk melakukan perang gerilya, perang secara diam-diam. Lalu di Agustus di tahun yang sama, seperti yang kita tahu, terjadi peristiwa jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Lalu akhirnya Jepang menyerah, dan perang pun akhirnya berakhir. Tetapi masalahnya masih banyak sekali prajurit-prajurit Jepang ini yang tersebar di kepulauan Pasifik, dan mereka tidak tahu bahwa perang ini sudah berakhir. Mereka ini masih menjarah, masih melawan, seakan-akan perang ini masih berlangsung, padahal sejatinya perang sudah berakhir. Nah, lama-kelamaan ini menimbulkan sebuah masalah, menimbulkan sebuah kekacauan, dan akhirnya beberapa negara pun sepakat untuk mengambil sebuah tindakan. Militer AS dan pemerintah Jepang akhirnya membuat sebuah selebaran yang memberitahukan bahwa perang telah selesai dan segera kembali ke rumah. Dan Onoda itu juga mendapatkan selebaran itu. Tapi bukannya percaya, Onoda ini malah menganggap bahwa ini adalah salah satu trik, salah satu strategi Amerika untuk menipu Onoda, agar Onoda ini keluar dari persembunyian. Pada akhirnya Onoda pun merobek selebaran itu dan yang membakarnya. Lagi-lagi Onoda mengangkat senjata. 5 tahun berlalu, sosialisasi tentang selebaran itu tadi akhirnya dihentikan. Dan penduduk asli Lubang itu akhirnya mulai menjalani aktivitas yang normal, seperti melaut, seperti bertani, beternak, kegiatan-kegiatan seperti pada umumnya lah. Tetapi Onoda ini masih bertingkah. Onoda ini masih menembaki petani, masih membakar sawah, mencuri ternak, sampai membunuh penduduk lokal itu yang pergi sampai ke kawasan hutan
tempat persembunyian Onoda. Nah, akhirnya Filipina ini membuat selebaran lagi. Untuk kedua kalinya, Filipina ini membuat selebaran lagi dan memberitahukan bahwa perang telah selesai, kamu kalah dan segeralah untuk keluar. Onoda lagi-lagi cuek. Ia tidak menghiraukan selebaran itu. Ia menganggap bahwa ini adalah sebuah trik, sebuah tipuan Amerika. Akhirnya Onoda lagi-lagi melanjutkan perjuangan. Di tahun 1959, di tahun 1952, pemerintah Jepang akhirnya mengambil langkah terakhir untuk menarik kembali semua prajuritnya. Pemerintah Jepang ini mengirim foto-foto dari keluarga prajurit dan surat dari kaisar untuk agar mereka semua segera pulang ke negaranya. Dan Onoda ini juga mendapatkan pesan itu. Bukannya percaya, Onoda lagi-lagi menolak mentah-mentah pesan itu. Ia menganggap bahwa ini adalah sebuah trik, sebuah tipuan, sebuah jebakan. Lagi-lagi Onoda melanjutkan perjuangan. Di tahun 1959, karena sudah penduduk Filipina ini, penduduk Lubang ini sudah muak, sudah geram dengan tingkah Onoda yang semakin lama sudah semakin menjadi-jadi. Akhirnya penduduk lokal pun mempersenjatai diri mereka. Mereka semua menyerang balik. Akhirnya salah satu dari pengikut Onoda ini ada yang terbunuh, yang lain menyerah, dan satu orang pengikut Onoda yang paling setia bernama Kozuka juga ikut mati ditembak oleh polisi setempat saat Kozuka ini membakar sawah. Kabar kematian Kozuka ini itu sampai ke negerinya, sampai ke tanah airnya, Jepang, dan menimbulkan kegaduhan. Beberapa orang berspekulasi bahwa jika Kozuka ini masih ada di Lubang, berarti pejuang legendaris Jepang yang bernama Hiro Onoda pasti masih ada di sana. Dan akhirnya Jepang pun membentuk sebuah tim pencarian, sebuah tim yang tugasnya untuk mencari, untuk menemukan Hiro Onoda ini. Tetapi hasilnya nihil. Hiro Onoda tidak pernah ditemukan. Pada akhirnya Hiro Onoda ini menjadi sebuah urban legend, menjadi sebuah mitos, legenda. Apakah ia benar-benar ada? Apakah ia eksistensinya ini benar-benar ada atau tidak? Banyak yang memujinya, banyak yang memuji sikap juangnya Hiro Onoda, tetapi banyak juga yang mengkritiknya. Dia dianggap seperti orang yang maniak akan perang, terlalu terobsesi dengan perang, dan sisanya yaitu menganggap bahwa Hiro Onoda hanyalah sebuah mitos, hanyalah dongeng yang dibuat-buat. Lalu tahun 1972, Suzuki, bukan Honda ya, Suzuki, salah seorang pemuda Jepang, pemuda hippie yang suka berpetualang, tak suka sekolah, tak betah bekerja, dan tak suka dengan budaya yang kaku, ini mendengar kabar tentang Hiro Onoda yang sedang viral pada saat itu. Suzuki ini seperti mendapat misi baru, seperti mendapat sebuah tantangan baru dalam hidupnya. Akhirnya Suzuki ini pun bertekad bahwa saya akan mencari Hiro Onoda dan saya adalah orang pertama yang akan menemukannya. Meskipun banyak sekali tim pencarian yang sudah terlatih, yang sudah profesional, ini tidak menemukan Hiro Onoda, tapi Suzuki ini bodoh amat. Dia akan menemukan Hiro Onoda dan dia adalah orang yang pertama kali menemukannya. Dan bayangkan, hanya butuh waktu 4 hari Suzuki untuk menemukan Hiro Onoda. Dan strateginya hanya sederhana. Ia hanya memanggil Hiro Onoda dengan sangat keras dan memberitahukan bahwa kaisar khawatir dengannya. Akhirnya Onoda dan Suzuki ini pun bertemu, tinggal bersama di hutan selama beberapa waktu. Dan Onoda ini bertanya seperti apa kabar di luar sana, seperti apa keadaan Jepang sekarang. Dan Suzuki pun mengatakan bahwa ya, perang telah selesai, Jepang kalah dan kaisar telah musnah. Dan Onoda pun menanggapi dengan seperti ini bahwa ya, aku hanya melaksanakan perintah, aku setia dengan perintah yang telah disampaikan padaku. Hanya sederhana itu. Akhirnya Onoda ini pun balik bertanya ke Suzuki, lalu kamu bocah hippie, bocah yang ya hippie, kenapa kamu mencariku?
Dan Suzuki pun menanggapi seperti ini. Ketika aku keluar dari Jepang, aku ingin mencari 3 hal. Kamu, panda, dan Yeti. 2 orang yang saling bertemu dan mereka memilih penderitaannya. Kedua pria, Suzuki dan Onoda, bertemu, sama-sama memilih penderitaannya. Suzuki memilih penderitaannya, memilih berpetualang. Meskipun ya petualang itu tentu beresiko bagi dirinya, tapi ia tidak peduli, ia bodoh amat, ia tetap ingin berpetualang dimanapun dan kapanpun itu. Onoda memilih penderitaannya dengan mengikuti perintah. Sampai sisa hidupnya, ia hanya hidup dengan sebuah perintah untuk jangan pernah menyerah. Lalu, Onoda pun balik ke Jepang, ke negaranya, dan ia merasa kecewa. Onoda merasa kecewa dengan budaya Jepang pada saat itu. Banyak sekali budaya konsumtif, budaya kapitalis, dan hilangnya tradisi-tradisi kehormatan di zaman Onoda ini. Onoda akhirnya merasa tertekan. Ironinya adalah Onoda ini itu merasa tertekan saat ia pulang ke Jepang. Bukannya senang, bukannya tenang, bukannya gembira. Onoda ini malah merasa tertekan dengan keadaan Jepang yang saat ini. Ia lebih tertekan saat pulang ke negaranya ketimbang saat ia berada di hutan rimba selama puluhan tahun. Ya, itu adalah cerita dari Hiro Onoda. Dan cerita ini mungkin juga berkaitan dengan pembukaan ya, di mana saya tadi sempat untuk menyerah, tapi tidak. Saya tidak akan pernah menyerah dan saya akan tetap melanjutkan tantangan ini. Ya, tidak tahu ke depannya, tetapi untuk saat ini saya akan coba untuk ya konsisten ya. Untuk ke depannya saya tidak tahu seperti apa. Oke, itu saja teman-teman semuanya dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat menikmati video tadi, cerita tadi. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya, itu. Baik.